Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka kenalan, kalau udah kenal jangan lupa disayang. Kalau udah sayang jangan ditinggal. Perkenalkan, nama saya Najoku Rohman. Di sini saya bersama dengan tim observasi saya. Video ini kami buat untuk memenuhi proyek tugas bioperspektif Universitas Negeri Semarang. Langsung saja saya akan ajak teman-teman di rumah untuk berkeliling di rumah anggrek Gria Mekarsari. Capcus. Setelah berjalan-jalan tadi, alangkah baiknya kita tahu mengenai rumah anggrek ini. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Hapsari dan Ibu Sri Hartini yang sudah menemani saya di sini. Dan kita akan berbincang-bincang mengenai sejarah berdirinya rumah anggrek. Mungkin dari Ibu Hapsari dan Ibu Sri Hartini dapat menjelaskan bagaimana sejarah singkat dari rumah anggrek ini. Ya, sejarahnya saya ya. Baik, terima kasih Mbak Najwa. Hari ini bisa bertemu dengan adik-adik yang cantik ya, dari Fakultas Matematika dan Pendidikan Biologi Indonesia Universitas Negeri Semarang. Rumah anggrek Gria Mekarsari berdiri tahun 2018 akhir. Ya. Waktu itu ada program kampung tematik yang dicanangkan dari Kota Semarang ya. Dan kebetulan Kelurahan Kaliskoro waktu itu ada inisiasi untuk membentuk kampung anggrek. Akhirnya setelah dibahas dan ditemukan dengan beberapa ibu, kami sepakat membuat kelompok KWT. KWT itu kelompok wanita tani ya, dia rumah anggrek Gria Mekarsari. Nah, waktu itu kami kebetulan masih RW-nya baru ya, pemecahan dari RW 4. Jadi Kelurahan Kaliskoro waktu itu tahun 2018 masih ada 3 RW, kemudian di akhir di sekitar bulan November ada pemecahan jadi 4 RW. Ini adalah RW yang baru, itu RW. Nah, jadi mungkin inisiasi untuk kegiatan awal waktu itu akhirnya ada namanya Kampung Anggrek, Kampung Sejuta Anggrek waktu itu ya. Nah, kebetulan gayung bersambut. Program dari kelurahan itu ternyata diapresiasi oleh LP2 Indonesia. Waktu itu Bunana ya, karena saya masih ingat Bunana yang digambil dari awal ya, yang kelompok ini. Jadi tahun 2019 kami sudah mulai berkegiatan ya. Awalnya adalah pelatihan. Waktu itu kami bekerja sama karena dibantu dari LP2 ya. Jadi pelatihan kultur jaringan, waktu itu kami belajar tentang budidaya anggrek ya, karena anggrek itu sebetulnya susah gampang ya. Jadi kalau biasanya makan buah itu biji, dari situ bibitnya ya, tetapi ini harus ada medianya, maksudnya harus ada tempat yang ini kayak kultur jaringan. Nah, kebetulan kan yang ada Fakultas Biologi. Nah, waktu itu kami belajar, oh ternyata cara budidaya anggrek selain persilangan secara putik itu, tapi itu kan sekian persen ya untuk keberhasilannya. Yang paling banyak untuk jadinya itu dengan faktor kultur jaringan. Itu kan butuh tempatnya khusus, semuanya itu kan ada di Fakultas Biologi. Kami ke sana itu beberapa kali pelatihan ya, ke sana terus belajar dari cara bibitnya itu apa namanya, dari biji anggrek itu. Kemudian dipecah, diambil ini. Pokoknya mbaknya udah paham mungkin ya kalau biologi ya, diambil. Kemudian selain kultur jaringan, ada beberapa pelatihan yang lain. Ini saya stop dulu. Mungkin ini cukup ya untuk sejarahnya kira-kira. Ya, ini dari sejarahnya cukup ya. Nanti kegiatan nanti ada lagi.
Itulah tadi sejarah singkat dari Rumah Anggrek Gria Mekarsari. Setelah kita tahu tentang sejarah dari Rumah Anggrek ini, sekarang kita akan mengetahui tentang jenis-jenis anggrek apa saja yang terdapat di Rumah Anggrek ini. Mungkin dari Ibu Sihafini dapat dijelaskan. Iya, terima kasih Kak ya. Kalau saat ini kita hanya tinggal mengenai dua jenis yaitu bumbun dan bulan. Kalau dulu waktu pertama ini di awal-awalnya dibuka kita ada Cattleya, ada Vanda, terus apa lagi Bu? Anggrek tanah. Anggrek tanah, iya. Anggrek tanah ini yang seperti apa ya? Anggrek kalajengking itu toh, namanya kayak anggrek kalajengking gitu, bisa panjang, dia memanjang bersulur-sulur gitu. Bisa di media tanah. Di tanah bisa. Saya belum mendengar soal anggrek. Nah sekarang karena laku diterjual ya kita jual, karena memang sini kan memang untuk selain pembibitan, pemberdayaan juga penjualan. Jadi sudah banyak anggrek yang dijual oleh Rumah Anggrek ini. Ya, sudah banyak karena kita juga sering mengikuti acara-acara kegiatan di luar. Kalau ada bazar di UNES juga ada itu, kalau pas Dies Natalis itu kita diundang untuk ikut besar ya. Pengiriman paling jauh itu kemana ya Bu? Kalau boleh tahu? Kita Semarang aja ya, Semarang ya nggak kirim ya, kadang orang pembelinya yang datang sendiri. Membeli datang Jadi sendiri. sudah banyak yang mencari ke Rumah Anggrek ini. Ada. Itulah tadi beberapa jenis tanaman anggrek yang berada di Rumah Anggrek Gria Mekarsari. Terakhir closing ya. Boleh. Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dari Fakultas Matematika dan Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang yang sudah mau belajar bersama dengan kami dengan Biologi Gria Mekarsari, Kelurahan Kalismere, tepatnya di RW. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu keragaman dari adik-adik semuanya. Kalaupun nanti misalnya mau belajar bersama, kita budidaya bareng sangat dengan senang hati. Kami membuka pintu selalu kami mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu Mbak. Ya, mungkin ada harapan untuk Rumah Anggrek ini 2 atau 5 tahun depan mau bagaimana Ibu? Harapan kami sederhana saja, yang penting kita eksis dan bisa bermanfaat untuk ibu di lingkungan sekitar ya. Selain itu juga Kelurahan Kalisboro atau RW 4 semakin terkenal dengan adanya Gria Anggrek Mekarsari. Karena terkenalnya itu terkenal yang bagus ya. Kenal di sini ada budidaya anggrek itu beda dengan daerah lain. Tidak hanya lewat IG, kami juga punya website, punya IG, mungkin nanti bisa dibuka ya kegiatan-kegiatan kami di situ. Jadi harapannya ya semakin berkembang lagi, semakin banyak dikenal, semakin banyak jenis anggreknya yang kami punyai, kemudian semakin banyak yang belajar bersama dengan kami juga. Itu kan sama, kita jangan sampai berhenti karena banyak yang rumah-rumah anggrek yang jadi kita harapannya ya eksis terus ya, lebih maju, lebih terkenal, harapannya itu pasti seperti Ya, itu. satu lagi KWT Gria Mekarsari semakin semangat, ibu-ibunya juga semakin kompak, semangat, tidak pantang. Terima kasih. Itulah tadi mungkin perbincangan dengan pengelola Ibu Hapsari dan Ibu Sihafini ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami mohon maaf apabila dari kami ada salah kata. Terima kasih Ibu. Halo, kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih konsep yang sudah dipelajari di Rumah Anggrek ini. Yang pertama ada analogi dan morfologi, mempelajari tentang struktur dan fungsi dari bagian-bagian anggrek. Yang kedua, ekologi, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup anggrek. Yang ketiga, genetika, mempelajari tentang pewarisan sifat pada anggrek, sifat-sifat yang diturunkan dan variasi genetik yang terdapat pada populasi anggrek. Yang keempat ada fisiologi, mempelajari tentang respon anggrek terhadap lingkungan sekitar seperti cahaya, suhu, dan kelembaban. Yang kelima ada perbanyakan, mempelajari tentang reproduksi dari anggrek
secara seksual maupun aseksual, dan juga mempelajari teknik-teknik dari perbanyakan anggrek seperti kultur jaringan. Sekarang ini saya sedang berada di Rumah Anggrek Gria Mekarsari. Saya akan menjelaskan konsep biologi apa yang dapat didapat dari Rumah Anggrek Gria Mekarsari ini. Konsep biologi yang dapat didapatkan dari Rumah Anggrek ini adalah konsep ekosistem. Ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik sesama makhluk hidup yang berada di suatu wilayah. Konsep ekosistem mencakup anatomi, fisiologi, ekologi, dan perbanyakan. Pada pembelajaran biologi, kita dapat mengambil contoh misalnya taksonomi mengenai beberapa macam spesies tumbuhan anggrek. Kita dapat membedakan spesies anggrek tertentu sesuai dengan ciri-cirinya tertentu. Nah, pengamatan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya seperti saya yang berada di Rumah Anggrek Gria Mekarsari dan mengetahui berbagai macam spesies-spesies anggrek. Sedangkan secara tidak langsung, saya dapat membaca dari beberapa literatur seperti modul pembelajaran, jurnal, buku, website, YouTube, dan media pendukung lainnya. Dalam pembudayaan Taman Anggrek ini, topik yang akan dikaitkan dengan kurikulum Merdeka adalah bioteknologi modern, di mana bioteknologi modern mempelajari tentang kultur jaringan yang diterapkan di pembudayaan Taman Anggrek ini. Ini adalah contohnya, yaitu pengakaran dan pengaplikasian. Kemampuan apa saja sih yang didapat oleh siswa ketika berkunjung ke Rumah Anggrek ini? Ya, berkunjung ke Rumah Anggrek dapat melatih kemampuan pengamatan, kreativitas, serta pengetahuan tentang biologi. Selain itu, siswa juga mendapatkan pengalaman tentang menjelajah flora-flora yang ada di Indonesia serta meningkatkan kesadaran akan lingkungan. Mengenai penggunaan teknologi di Rumah Anggrek Gria Mekarsari ini, belum memanfaatkan ke arah teknologi di masa depan, yang mana belum memanfaatkan penggunaan teknologi dan juga penemuan baru. Hal ini juga belum meliputi di bidang kecerdasan buatan, yang mana memiliki potensi besar untuk mengubah cara hidup di masa depan.